Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, namun saya percaya ketika kita berdoa bersama-sama dimanapun kita berada, namun kita tetap menjadi bagian dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan keadaan kita pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Mari kita angkat satu lagu pujian yang menyatakan, Bapa, Engkau mengenalku.
kasih Bapa untuk segala berkat penyertaan yang terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan kasih karunia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu yang turut campur tangan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Berkati para pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita meninggikan namanya pada pagi hari ini. Kita akan sorak-sorak kita kepada Tuhan. Mari kita katakan kita akan terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan piring-piring rohani kita untuk menerima firman Tuhan, agar firman-Nya menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami ucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang terus melimpah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami telah menyiapkan hati kami telah menyiapkan pikiran kami telah menyiapkan pendengaran kami Tuhan. Kami siap untuk dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan kita semua pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sangat baik, sangat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Nah, pagi ini kita mau bicara tentang bagaimana hidup harus dengar-dengaran akan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita. Terambil dari kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, satu kata kunci kalau saudara mau disenangi oleh begitu banyak orang, apalagi kita mau disenangi oleh Tuhan, maka kita harus dengar-dengaran. Saya percaya saudara, kalau anak-anak kita dengar-dengaran sama orang tuanya, anak itu pasti disayangi oleh orang tuanya. Begitupun kalau istri dengar-dengaran sama suami, pasti istrinya disayang oleh suami. Sebaliknya begitu juga suami dengar-dengaran sama istri, rumah tangga itu pasti rukun. Dan firman Tuhan katakan kalau rumah tangga rukun, maka Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat kehidupan turun atas rumah tangga itu. Bagaimana firman Tuhan katakan pada pagi ini? Ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka Tuhan bukan saja menyertai saudara di mana saudara berada, tapi berkat itu akan menghampiri saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya kalau kita dengar-dengaran dan kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan adalah sebuah pembangkangan, sebuah pemberontakan. Nah, orang-orang yang mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, aplikasinya adalah perbuatan kehidupan hari-harinya. Menunjukkan bahwa dia adalah pendengar yang setia, pendengar yang baik. Dan firman Tuhan katakan kalau kita dengar-dengar dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka firman Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oh haleluya. Kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan dan kita mentaati apa yang Tuhan kehendaki, firman Tuhan katakan dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau bumi hari-hari ini mengalami pandemi yang luar biasa, mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, tapi kalau kita dengar-dengar akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia, maka kita di atas segala bangsa di bumi. Artinya kita di atas segala pandemi, kita di atas segala resesi ekonomi, masalah. Saya percaya kita di atas dari segala itu. Jadi kalau bumi sedang mengalami pandemi yang begitu luar biasa, kalau kita di atas maka kita luput. Sahabat, sebagaimana kalau datang banjir, sebelum datang banjir orang kasih tahu, bro, lebih baik naik di tingkat 2 atau tingkat 3 akan datang banjir. Kalau saudara dengar-dengaran, maka kalau kita naik di lantai 2 datang banjir, maka kita luput dari banjir itu. Amin. Tapi kalau kita tidak dengar-dengaran, kita masa bodoh, kita biar aja di lantai pertama datang banjir, selesai kita. Nah, firman Tuhan katakan sebagaimana apa yang dikatakan Alkitab, kalau kita dengar-dengar akan Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki dengan setia, maka dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Artinya kalau bumi sedang resesi hari-hari ini, ekonomi sedang berat, dengan pandemi COVID-19 begitu merajalela, dia tidak pandang bulu saudara. Dia tidak melihat pendeta yang begitu besar punya mujizat, dia tidak peduli pandemi ini kemana saja dia berjalan.
Tetapi saya percaya firman Tuhan katakan, kalau kita dengar akan Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki, kalau kita di atas dari segala bangsa di bumi, maka kita luput dari pandemi 19 ini. Bisa bilang amin? Hidup kita pasti terjamin. Artinya bahwa kalau dunia sedang mengalami masalah, pergumulan, ekonomi, resesi dan segala macam, kalau kita di atas dari bangsa di bumi, berarti kita luput dari semua itu. Sebagai contoh saya bagikan kepada saudara di dalam Keluaran 9 ayat 18 dan 21 serta 24 dan 26, di mana ketika bangsa Israel hidup dalam perbudakan Mesir bicara tentang dunia, sama dengan saudara dan saya, ketika kita masih hidup di dunia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari tekanan ekonomi yang begitu luar biasa karena hidup kita hanya cari apa yang ada di muka bumi ini. Maka keselamatan jauh dari hidup kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari segala keinginan hawa nafsu daging yang membawa kita kepada kebinasaan. Nah, Mesir ini bicara juga tentang dunia. Ketika bangsa Israel ini dibebaskan dari perbudakan Mesir, saudara lihat Tuhan harus bayar dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan beberapa tula. Dan saya catat ini yang tula ketujuh. Ketika bangsa Israel mau dibebaskan dari perbudakan Mesir, dia berikan hujan es bahkan api kepada bangsa Mesir. Saudara perhatikan, apakah ketika Tuhan berikan tula ketujuh ini Israel disingkirkan dulu dari tanah Mesir? No. Israel tetap ada di tengah-tengah bangsa Mesir. Tetapi Tuhan luputkan. Sama dengan saudara dan saya, ketika pandemi ini merajalela di dunia ini, apakah kita disingkirkan dulu naik ke surga? Tidak, saudara. Kita tetap ada di dalam dunia yang sama. Tetapi kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan kehendaki, maka kalau Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi, maka kita luput dari pandemi ini. Amin. Di dalam Keluaran 9:18 firman Tuhan katakan, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Sama dengan kita, mungkin ratusan tahun yang lalu pernah mengalami pandemi yang mungkin berbeda. Tetapi saudara dan saya, generasi kita baru mengalami pandemi COVID-19 ini baru hari ini. Dan ini bagi saya secara pribadi, ini persoalan yang bukan biasa-biasa saja, tetapi dahsyat dan luar biasa. Sebagaimana pengakuan apa yang dicatat oleh Musa di kitab Keluaran ini, bahwa apa yang mereka alami ini yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Artinya bahwa kalau bangsa Israel ini tidak dengaran apa yang Tuhan perintahkan dan mereka abaikan perintah Tuhan ini, maka semua ternak dan hamba-hambanya akan binasa. Maka siapa di antara para pegawai, bahkan firman Tuhan katakan orang lain yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya, mereka juga luput, saudara. Karena di sini Alkitab katakan, maka siapa di antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Dengan bahasa lain, beberapa orang Mesir yang ketakutan setelah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, maka mereka, hamba-hamba mereka dan ternak mereka yang di padang itu akan luput. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, artinya bahwa siapa yang tidak peduli dengan firman Tuhan, masa bodoh saja. Sebagaimana saudara dan saya, ketika ada protokol pemerintah tentang kesehatan COVID-19, kalau kita tidak dengar-dengaran protokol ini dan kita abaikan, maka niscaya kita juga akan mengalami penyakit ini. Saudara harus ingat bahwa pemerintah adalah tangan Tuhan di dunia. Nah, apa yang pemerintah perintahkan, mari kita ikuti dengan baik. Kalau harus pakai masker, pakailah masker. Cuci tangan. Untuk siapa? Untuk kita secara pribadi juga. Jangan merasa, oh saya percaya Tuhan. Percaya Tuhan, saudara. Saudara lihat bangsa Israel juga begitu percaya Tuhan. Ketika Tuhan berikan tula kepada bangsa Mesir, Israel masih ada di tengah-tengah Mesir. Tapi Tuhan perintahkan untuk mereka tinggalkan padang atau padang belantara atau tempat di mana mereka berternak di sana. Tinggalkan, panggil hamba-hamba Tuhan pulang, bawa pulang ternak-ternakmu.
Saudara bayangkan kalau Israel, bangsa Israel ini, tegar tengkuk ini, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, maka apa yang terjadi? Semua akan mati binasa, Alkitab katakan. Tetapi yang luar biasa, orang Mesir yang mendengarkan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, mereka juga memanggil pulang hamba-hamba dan ternak mereka bawa pulang, maka Alkitab katakan mereka juga selamat. Ayat 24, turunlah hujan es beserta api, saudara, bukan cuma hujan es, tetapi api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan es itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya, saudara perhatikan baik-baik, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Amin. Sama dengan saudara dan saya. Kalau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dengan setia, dan kalau Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi ini, maka firman Tuhan dapat berkata, hanya orang-orang percaya yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang akan luput dari pandemi ini. Nah, kenapa kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Karena kita diberi 2 telinga dan 1 mulut, saudara. Saudara bayangkan kalau Tuhan taruh 2 mulut 1 telinga, saudara bayangkan ngomongnya dari pagi sampai malam kita. Ya. Tapi Tuhan kasih 2 telinga untuk 1 mulut. Bolot aja 2 telinga aja diajak ngomong susah. Ya kan? Apalagi kalau cuma 1 telinga, saudara yang sehat ini. Alkitab katakan jangan tinggal yang perempuan cerewet 1 rumah, lebih baik tinggal di suatu rumah. Nah, saudara bayangkan, kalau saudara tinggal yang perempuan cerewet, maaf bicara, Alkitab bilang lebih baik tinggal di suatu rumah dari tinggal yang perempuan yang suka berantem. Suka berantem itu suka cerewet. Nah, dalam hasil penelitian, seorang perempuan itu harus menghabiskan 20.000 kata dalam 1 hari. Nah, saudara bayangkan kalau istri lagi ngomel sama kita, baru 5.000 kata, lebih baik kita los aja, biarin sampai selesai. Jadi kalau baru 5.000 kita tahan, waduh 15.000 masih simpan, besok tambah 20.000, 35.000, na'udzubillah, habis. Dari pagi sampai malam dia ngoceh terus. Nah, karena itu Alkitab katakan, kenapa sampai kita mau dengar-dengaran? Karena kita diberi 2 telinga dan 1 mulut. Yakobus 1 ayat 19, firman Tuhan katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Artinya bahwa ketika saudara menerima sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan, jangan pakai pikiran kita, tapi pakai pikiran Tuhan. Karena sering kali pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Amin. Sama dengan satu ketika sepupu saya disuruh sama mama saya, "Lu kamu beli Tante Noke Vermipan." Dia pulang dia beli ragi, saudara. Ragi dengan Vermipan sama saja. Lalu mama saya kan suruh Vermipan. Mama saya bilang, kamu beli apa ini? Ragi. Loh, tadi Tante Noke suruh beli apa? Vermipan. Kenapa kamu beli ragi? Iya, habis Uki pikir, mama bilang jangan kamu pakai kamu punya pikir, tapi kamu pakai Tante Noke punya pikir. Sering kali kalau kita dengar firman Tuhan, asal dengar saja, akhirnya apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi yang Tuhan mau itulah yang kita dengar dan kita renungkan serta kita dapat lakukan dalam hidup kita. Di dalam kitab Ibrani 3 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, sebagaimana sekarang ini ketika firman Tuhan disampaikan kepada saudara tentang bagaimana kita mendengar dengan baik firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan mengangkat kita di atas segala bumi, maka kita luput dari segala masalah-masalah yang ada dalam bumi ini. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara lihat bangsa Israel,
Tuhan harus bawa putar mereka di padang gurun 40 tahun. Sementara perjalanan Mesir ke Israel itu cuma 11 hari. Hanya 11 hari. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka putar di padang gurun sampai 40 tahun? Untuk apa? Untuk membuat mereka dapat merendahkan hati mereka. Menguji hati mereka. Supaya ajar mereka dapat dengar-dengaran. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Sama sebagaimana anak-anak kita kalau dengar-dengaran sama orang tua nggak terlalu pusing. Orang tua pasti mengasihi anak. Tapi kalau anak-anak dinasihati susah mau didengar, aduh. Kadang-kadang kalau nggak ada persoalan dia bikin rumah kita rumah kos. Pulang cuma mandi, makan, pergi lagi. Nanti kalau udah nggak ada duit baru duduk di rumah seharian. Tapi orang tua sudah tahu pasti anak-anak ini nggak punya duit. Dia mulai dekat-dekat sama kita sudah tahu. Lalu kemudian saya punya pengalaman sebagaimana apa yang terjadi dalam anak saya juga begitu. Kalau dia dekat saya bilang, Papa udah tahu. Kok Papa tahu? Langsung dia tahu, Papa udah tahu. Sama dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak ada persoalan, kita mau ibadah juga nggak mau. Ya toh? Kalau nggak ada persoalan, tapi begitu ada persoalan, mulai datang duduk di bawah kaki Tuhan, mulai menangis, mulai menyembah Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan, mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, Dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Amin. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana 2 ayat pokok tadi saya katakan, yang pertama kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan, maka Dia mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Dan yang kedua, dalam Ulangan 28 ayat 2 dikatakan begini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa. Di dalam terjemahan Inggris dia katakan, and all this blessing shall come on thee and overtake thee. Nah, ini satu kata yang luar biasa di terjemahan Indonesia enggak ada. Overtake itu dia ngelambung, melewati. Jadi kalau saudara sudah di depan, dari ada orang nyusul saudara, dia melewati orang di depan dia. Jadi ketika saudara dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mentaatinya, biar saudara sudah di depan sana, berkat itu akan menyusul saudara, menghampiri saudara. Overtake, dia melambung, menyertai saudara, dia menghampiri saudara. Amin. Dunia boleh resesi, dunia boleh mengalami masalah ekonomi yang luar biasa. Tapi kalau kita dengar-dengaran selain Dia mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi yang resesi ini, berkat itu menyusul saudara. Di sini dia katakan, and all this blessing shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Jadi kalau kita dengar-dengar akan Tuhan, maka saudara tidak perlu ngoyo untuk cari duit. Tapi berkat itu akan menyusul saudara kalau kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Amin. Ulangan 28 ayat 13. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Oh, luar biasa. Ini janjinya saudara. Nah, kalau janji itu akan digenapi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki dengan setia, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik, tetap naik konsisten. Dia tidak naik, dia bertahan, tapi dia terus naik. Lalu kemudian dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara harus ingat bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah pencemburu. Seringkali kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Nah, menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, bagaimanakah kita dapat dengar-dengaran akan Tuhan? Saya catat di sini, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Lewat kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Selalu punya waktu. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud lewat pandemi ini. Sehingga kita yang tadinya sibuk dengan kesibukan kita, dengan usaha kita, dengan kita di lockdown, artinya kita dibuat di karantina sendiri di rumah, maka kita punya waktu banyak duduk di kaki Tuhan. Amin.
Tuhan punya rencana. Nah, saya percaya dengan fenomena dunia hari-hari ini menunjukkan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya bahwa kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan izinkan kita terjadi, yang saat ini terjadi. Saya catat yang pertama, kita harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Amin. Artinya bahwa percuma saja kalau saudara menjadi orang percaya, saudara tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana saudara mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita tanpa kita baca firman-Nya? Alkitab katakan pada mulanya ada firman-firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Dan kalau firman Allah adalah Allah itu sendiri. Kalau saudara baca firman Tuhan, maka saya percaya dengan saudara membaca dengan suara keluar, maka Dia ada di tengah-tengah saudara. Dan ada banyak hal yang Dia akan sampaikan. Saya percaya kalau Dia sampaikan sesuatu kepada saudara dan saya, maka itu yang kita terima dan kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Yang terakhir, saya tidak berpanjang firman Tuhan pada pagi ini. Yang terakhir yaitu dengan doa. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa kita harus punya waktu untuk membaca Alkitab. Karena Yesus ketika dicobai di padang gurun pada waktu Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ada satu pencobaan yang ditawarkan oleh setan bahwa Yesus harus ubahkan batu menjadi roti. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Amin. Dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kalau firman yang keluar yang memberikan kehidupan kepada kita, dan kalau kita tidak punya waktu untuk membacanya, tidak punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang disampaikan, sulit saudara. Tetapi Alkitab katakan, kalau kita dengar akan Tuhan dan melakukan apa yang Dia perintahkan dengan setia, maka kita akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita dapat mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Yang kedua dengan waktu kita berdoa dengan Tuhan. Saya selalu katakan berdoa itu bukan sekedar banyaknya kata-kata, narasi kita dengan baik, bukan itu saudara. Bukan berarti kita tidak perlu ngomong dengan Tuhan, bukan itu maksud saya. Tapi berdoa itu bagaimana kita membangun hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Seringkali kalau kita berdoa, pikiran kita dengan hati, bahkan roh itu tidak sinkron. Bagaimana supaya doa kita ini didengar oleh Tuhan? Pikiran ini dengan hati dan roh ini harus selaras. Nah, karena itu saya ajak ke saudara supaya ketika kita mau berdoa, kita fokus dulu menyembah Tuhan, bagaimana kita menyelaraskan pikiran, hati, dan roh kita supaya selaras. Dan ketika selaras kita menyembah Tuhan, maka kita akan rasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Angin tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan angin, saudara. Barangkali kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak melihat Yesus Kristus datang dalam hidup kita, tetapi kita bisa rasakan hadiratnya. Ketika kita mulai menyembah, haleluya, Engkau baik Tuhan, haleluya, terus menyembah sampai selaras. Begitu pikiran, hati, dan roh kita selaras, maka saudara akan rasakan kehadirannya. Dan kalau Dia hadir, ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa yang dunia tidak mampu berikan kepada kita. Dan apapun pergumulan hidup saudara yang saudara hadapi hari-hari ini, dan kalau hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka Dia sudah take over. Kalau tadi overtake, Dia melambung menyusul kita memberkati hidup saudara, dan ini Dia ambil alih setiap pergumulan hidup saudara. Bukan berarti kalau saudara punya hutang banyak, saudara berdoa hadirnya Tuhan lalu hutang saudara beres, bukan begitu saudara. Tetapi setiap permasalahan hidup saudara Dia sudah ambil alih. Amin. Jadi ketika saudara menghadapi persoalan itu, Tuhan akan selesaikan satu demi satu. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kalau mungkin selama ini saudara menghadapi persoalan itu dengan sendiri, tapi ketika saudara menyembah Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan, dan kalau Dia hadir, maka setiap pergumulan hidup saudara, Dia sudah ikut beserta saudara, Dia ambil alih. Amin. Sebagaimana sebuah pengalaman, ayat terakhir saya catat di sini dalam kitab Yesaya. Ketika Hizkia ini divonis mati oleh Tuhan sendiri lewat Nabi Yesaya bin Amos. Saudara bayangkan kita ini kalau kita ke dokter, kalau dokter vonis, dokter manusia vonis kanker aja, dia belum bilang stadium berapa. Dia baru bilang kanker saja, pikiran kita tuh udah mati. Iya Pak ya? Pasti. Apalagi sekarang saudara dibilang kamu
positif COVID, sudah pikiran mati pasti. Ya kan? Itu dokter baru ngomong, saudara. Dia baru bilang cancer saja sudah pikiran mati, apalagi dia bilang cancer stadium 14. Udah 14 nggak ada. Lebih parah lagi, saudara. Tapi dia baru bilang cancer, kita sudah pikiran mati. Tapi ini yang ngomong ini bukan dokter, saudara, tetapi Tuhan sendiri berbicara lewat Nabi Yesaya bin Amos. Kasih tahu sama Hizkia, bahkan suruh sampaikan kepada keluarganya, sanak saudaranya, bahwa dia tidak akan sembuh dan dia mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia berdoa kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 38 sebagai ayat terakhir, Yesaya 38 ayat 1-5, firman Tuhan katakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, belum mati, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Saudara bayangkan, Tuhan suruh sampaikan lewat Nabi Yesaya kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak marah-marah, dia tidak bilang, ya saya kamu siapa yang suruh? Enggak. Kita kadang-kadang kalau dokter vonis kita ngamuk sama dokter, kita tarik dari bajunya, enak aja. Tapi Hizkia diam, dia berpaling ke tembok. Saudara lihat, lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Saudara, ketika saudara beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, sebagaimana Daud katakan kepada anaknya Salomo, Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati. Jadi ada banyak orang yang merasa tidak diberkati Tuhan ketika dia beribadah karena dia sendiri yang membuat dia tidak berkati. Kadang-kadang mau ibadah juga baru hari Minggu dia bilang, kok hari Minggu lagi? Iya kan? Kadang-kadang bagaimana mau diberkati, saudara? Rasanya hari Minggu cepat, baru kemarin hari Minggu. Kenapa kalau hari Minggu sekarang kenapa kamu nggak mau ke gereja gitu? Sementara kita tahu Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan ini ayat ini menjadi hafalan bagi orang percaya. Kalau saudara mau diberkati, dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan. Salomo dikatakan oleh Daud, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, saudara bisa baca di rumah. Dan pada waktu dengan kita datang beribadah dengan tulus ikhlas, maka Roh Kudus akan melawat saudara. Dia akan melihat segala keinginan dan cita-cita saudara. Yuk kita lihat, kita buka sebentar yuk. Daripada nanti saya keliru, 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan apa? Rela hati, dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-citamu. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Sebagaimana Hizkia ini, ketika dia divonis mati dan tidak akan sembuh, saudara perhatikan. Dia berpaling ke tembok dan dia berdoa. Di sini kalimatnya sama dengan apa yang dikatakan Salomo kepada Daud kepada Salomo, bahwa Tuhan mendengar setiap doanya, bahwa Ia telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Yesaya belum sampai pulang ke rumah, saudara. Baru sampai di teras, barangkali baru sampai di muka gang, saudara. Tapi Tuhan sampaikan kepada Yesaya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Saudara perhatikan. Jadi bagaimana kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya? Kita harus punya waktu. Waktu lewat Alkitab, firman Tuhan, Injil yang kita baca, dan harus punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Maka saya percaya
Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kita diangkat di atas segala bangsa di bumi. Bumi boleh resesi, bumi boleh mengalami pandemi, tapi saudara akan luput. Dan yang kedua dia katakan, berkat ini akan menyusul, menghampiri saudara. Dan ada dua hal ini kalau kita kerjakan dengan baik, saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada pagi ini, yang memberikan kami kekuatan lewat janji-janji firman Tuhan yang sudah kami dengar, sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan dan melakukannya dengan setia, saya percaya firman ini juga sudah sampai kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita mau dengar-dengaran akan Tuhan, maka Dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Dan setiap berkat yang dijanjikan boleh menjadi bahagian kehidupan saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikannya. Meteraikan itu di tanah hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami semakin dekat kepadamu, semakin mengerti apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami, supaya kami jangan selalu didapati berdosa, tetapi semakin hari semakin berkenan di pemandangan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dan mata pencarian mereka. Tuhan memberkati sampai kepada anak cucu mereka, dan apa saja dikerjakan tangan-tangan dari Engkau, dari anak-anak-Mu, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini saudara semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama Tuhan, menjadi acuan untuk kami melangkah bersama, melewati tantangan demi tantangan, dan hidup kami terus optimis di dalam Engkau. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami pula Tuhan, semakin hari semakin berakar di dalam Engkau, dan kami menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa Sorgawi, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau memberkati Bapak Pendeta Edwin Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam kehidupannya. Kami percaya lewat hamba-Mu ada banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati hidupnya, Engkau memberkati keluarganya, kerinduannya, dan semua apa yang menjadi kebutuhannya, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu secara ajaib, semakin hari semakin dahsyat di dalam Engkau. Sehingga jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan lewat hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang menonton siaran ini Tuhan, ibadah pada hari ini. Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, harapan mereka, doa dan permohonan mereka Tuhan. Engkau terlebih tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini. Di masa-masa ini Tuhan, pandemik ini Tuhan, bahkan krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapa, kami minta lawatan Allah terjadi Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Lindungi dan sertai mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan terus mengandalkan Engkau, mengucap syukur di dalam segala hal dalam kehidupan mereka.
sehingga senantiasa mereka tetap kuat di dalam Engkau. Iman mereka terus terjaga di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami minta Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang baru setiap hari dicurahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati tim Praise and Worship, Engkau memberkati semua tim yang terlibat Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, Engkau melihat jerih lelah mereka, Engkau lihat kerinduan hati mereka. Mereka boleh melayani Engkau kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun Tuhan. Hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, tambah-tambahkan anugerah-Mu yang baru dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, pandemi ini segera Tuhan boleh terlewati oleh kami. Dan kami Tuhan boleh survive lagi di dalam segala usaha dan tanggung jawab anak-anak-Mu ya Bapak. Berkati semuanya Tuhan, buat berhasil apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan Tuhan oleh karena dampak pandemi ini Tuhan. Kami minta Engkau memberikan Tuhan pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit atau apapun itu. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Damai sejahtera Allah Bapa menyertai dan memberkati senantiasa. Di dalam berkat Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan angkat tangan kita, buka hati kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian. Saat ini diberkatilah rumah tangga saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, demikian juga diberkati pelayanan saudara dan pengabdian saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mengucap syukur. Haleluya. Amin.